Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali bab sidik, bab jujur, bab yang keempat. Ada yang mau baca hadisnya? Absen. Pembacanya absen. Jadi sidik ya, artinya apa kemarin? Ya jujur. Itu mana bahasa jujur itu. Sidik itu jujur. Pengertiannya ya, 3 kemarin ya. Perkataan sesuai dengan amal atau perbuatan, itu pertama. Yang kedua, zohir ya, sesuai dengan batin. Yang ketiga, cerita, kabar, cerita sesuai dengan kenyataan. Itu jujur yang ditafsirkan oleh para ulama. Yang mana ketiga pengertian sidik ini kembalinya kepada 2. Satu, sidqun fil qaul, ya, kejujuran dalam berkata, qaul. Yang kedua, sidqun fil af'al, kejujuran dalam perbuatan. Dari ketiga tafsir tadi intinya itu, ucapannya jujur, perbuatannya juga jujur. Kita kasih contoh kemarin, perbuatan yang tidak jujur itu perbuatan orang munafik ya. Perbuatan orang munafik itu perbuatan yang tidak jujur. Kenapa? Karena menampakkan keimanan, menyembunyikan kafiran. Batin dan zahirnya tidak sama. Itu ketidakjujuran. Atau kalau khusus orang muslim, bisa dikatakan orang yang sholatnya tidak khusyuk, tidak khusyuk. Artinya tidak khusyuk ini tidak ingat sedang sholat. Itu bisa termasuk tidak jujur. Tidak jujur. Karena sholat itu harusnya kan khusyuk. Tetapi hatinya ke kerjaan, ke pasar, pokoknya bukan di sholat. Perbuatannya sholat, hatinya tidak sholat, maka itu disebut orang yang tidak jujur. Tidak khusyuk berarti tidak jujur, karena tidak sama antara zahir dengan batin. Termasuk orang yang ria ya, menampakkan seorang tukang ahlinya ibadah, akan tetapi dalam hatinya menyembunyikan sifat yang justru menghancurkan amal. Itu lihat tadi, itu tidak jujur. Ayat-ayatnya sudah dijelaskan kemarin, ada 3 ayat. 119 surat At-Taubah yang memerintahkan Allah secara langsung untuk jujur dan bergaul dengan orang-orang jujur. Jadi perintah Allah untuk jujur dan juga harus bergaul dengan orang jujur. Kenapa harus bergaul dengan orang jujur? Karena kejujuran itu sifat kejujuran itu bisa merambat. Bisa merambat. Sama seperti sifat ketidakjujuran juga bisa merambat. Orang yang tadinya jujur karena kebanyakan bergaul dengan orang yang tidak jujur, lama-kelamaan bisa jadi tidak jujur. Begitu juga sebaliknya. Orang yang bohong karena kelamaan bergaul dengan orang jujur,
lama-lama bisa menjadi orang jujur. Kisahnya ya sudah lewat ya, tentang Ka'ab bin Malik ya, yang mau berusaha jujur tapi malah di apa istilahnya diejek lah oleh teman-temannya, oleh kabilah Bani Salman pada saat Ka'ab mau jujur tentang ketidakikutannya berperang pada Rasul. Pada saat itu sama sekali Ka'ab itu tidak punya alasan apapun untuk tidak perang, tapi nyatanya tidak ikut perang ya. Akhirnya meminta saran kepada keluarganya, ini bagaimana ini, nanti kalau Rasul pulang gimana nih saya, tolong beri saran bagaimana. Kata keluarganya, ya sudah, cari saja alasan-alasan yang masuk akal biar Rasulullah percaya dan memaafkan. Disuruh begitu sama keluarga, disuruh bohong. Akhirnya Ka'ab bin Malik mulai merencanakan, oh saya akan kasih alasan ini, alasan ini, alasan ini, nanti kalau Rasulullah pulang saya akan kasih alasan ini, alasan ini. Tapi ternyata begitu melihat Rasulullah pulang, maka kata Ka'ab, hilang semua kebatilannya, hilang semua niat buruk saya untuk tidak jujur, hilang ketika melihat Rasul. Karena saking berwibawanya Rasul sampai orang mau tidak jujur pun runtuh ya melihat Rasul. Akhirnya jujur, saya, kenapa kamu tidak ikut perang? Saya tidak punya alasan sebetulnya. Padahal perang itu perang yang paling saya siap, sudah menyiapkan 2 kuda. Tapi kenapa nggak ikut? Nggak tahu, saya juga tidak punya alasan. Ya, akhirnya kan, tolong hukum saya, kata Rasul, nanti kamu pergi aja dulu, nanti tunggu hukuman dari Allah. 50 hari ya dihukum. Setelah pulang dari Rasulullah, ketemu dengan Bani Salmah. Apa yang Rasul katakan? Saya dihukum, saya nanti menunggu keputusan. Kata saya juga, apa? Kenapa nggak bilang aja? Ada alasan apa gitu? Tuh lihat orang-orang lain tuh, kan banyak yang tidak ikut. Orang lain tuh lihat, begitu bilang, maaf Rasul, saya tidak bisa ikut karena alasan ini. Ya sudah, nggak apa-apa, mudah-mudahan Allah memaafkan. Ya udah, selamat. Satu lagi begitu sama, itu cuma Ka'ab. Nah dari situlah ada pendapat orang awam menyebutkan al-kazibu yunji. Orang awam nih, orang yang tidak punya ilmu, berbohong itu menyelamatkan, selamat benar ya. Tetapi kata orang alim, asidku yunji wa yunji, 2 kali. Tidak, justru kejujuran itu lebih menyelamatkan, 2 kali lebih menyelamatkan. Kebohongan menyelamatkan, tapi kejujuran lebih menyelamatkan, Terbukti sekalipun dihukum, Ka'ab bin Malik itu sampai disinggung dalam Al-Quran, 3 orang yang tidak ikut perang langsung disebutkan di Al-Quran. Dan itu istimewa. Kalau orang sudah disinggung di Al-Quran dan disinggung dengan sesuatu yang baik, itu sudah orang yang istimewa. Itu karena kejujuran Ka'ab bin Malik. Cuma itu tantangannya adalah dapat hukuman duniawi. Jujur itu pasti tantangannya dapat hukuman duniawi. Wa ammal itu ayat-ayatnya. Wa ammal ahadis, adapun hadis-hadisnya, kata Imam Nawawi, ini banyak hadis-hadisnya. Ada berapa hadis ya bab jujur ini? Ada 6 hadis saja. 6 hadis. Fal awwalu, maka hadis yang pertama, an Ibni Mas'udin
dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat sahabat Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis tentang jujur. Dan Ibnu Mas'ud juga termasuk orang yang jujur, ya. Penggembala jujur, ya. Pernah dengar kan? Penggembala waktu itu belum ketemu Rasul. Waktu mengembala kambing, datang 2 orang minta susu. Saya haus, minta air susu kambing. Kata Ibnu Mas'ud, oh tidak bisa, ini bukan punya saya cuma jaga doang. Orang itu adalah Rasul dengan Abu Bakar. Oh, berarti Rasul tahu, wah ini orang jujur nih, orang jujur. Akhirnya Rasul meminta, ada kambing muda? Kambing muda. Ada, kambing betina tapi yang muda. Ada. Nah, akhirnya dipegang, dipegang, deras keluar susu, ya. Minum bersama-sama Abu Bakar, Rasulullah dan Ibnu Abbas. Mukjizat di situ, mukjizat Rasulullah. Itu pertama kali pertemuan Rasul. Ibnu Mas'ud menjelaskan dari Nabi, qala, berkata Nabi, alaikum bisidqi, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Kata Rasul, alaikum bisidqi, lazimkanlah jujur. Lakukanlah atau lazimkanlah jujur. Kenapa orang harus jujur? Fa inna sidqa, karena sesungguhnya jujur itu yahdi ilal birri, memberikan petunjuk atau mendorong seseorang ilal birri, kepada kebaikan. Kejujuran itu salah satu manfaatnya mendorong orang untuk berbuat kebaikan, untuk kebaikan-kebaikan. Bir di sini adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan. Jadi orang yang jujur itu akan mendapatkan banyak kebaikan. Bir namanya. Sifat Allah Asmaul Husna ada satu, yaitu Al-Bar. Itu sama. Bir dengan bar sama. Al-Bar itu zat Allah yang memberi banyak kebaikan. Itu Al-Bar. Itu maksudnya, ambil katanya itu sama, yaitu bir juga. Jadi orang jujur katanya dapat kebaikan. Apa contohnya kebaikan? Manfaat atau kebaikan yang dapat orang jujur itu apa? Kepercayaan, amanah, ya. Dapat kepercayaan dari orang itu akibat kebaikan yang diakibatkan kejujuran itu di dunia. Karena kebaikan di sini bukan hanya kebaikan biasanya. Di dunia mendapatkan amanah, kepercayaan dari orang. Percaya. Orang jujur, orang percaya pasti. Orang kalau jujur. Kenapa Nabi disebut Al-Amin? Karena jujur. Al-Amin. Diberikan oleh siapa gelar itu? Diberikan bukan oleh Allah, diberikan oleh musuhnya Rasul, kaum Quraisy, memberi gelar Rasul Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi sebetulnya orang Quraisy itu tidak mengikuti ajaran Nabi bukan karena tidak suka atau bukan karena melihat nabinya. Kalau melihat nabinya orang Quraisy setuju, karena sifat nabinya jujur. Dikenal dari kecil jujur sampai dewasa belum pernah
pernah sekalipun tidak jujur. Sehingga ketika waktu dulu untuk memasang Hajar Aswad di Ka'bah, itu yang masang siapa? Rasul. Padahal suku-suku di Quraisy pada saat itu berebut. Suku kami yang paling berhak untuk memasang Hajar Aswad pada saat rusak ya, pada saat rusak. Suku kami yang berhak, suku kami yang berhak. Tapi ada satu orang Quraisy mengatakan, kalau begitu kita tunggu saja. Siapa saja orang yang pertama kali datang ke Ka'bah atau melewati Ka'bah, dialah orang yang akan memasang Hajar Aswad. Hanya Rasul datang ke situ. Lewat. Itu Muhammad. Muhammad adalah orang yang akan memasang Hajar Aswad. Semua suku, kabilah setuju, tidak ada yang protes. Kenapa? Karena dikenal Muhammad itu jujur. Ya semuanya setuju. Tidak ada yang bantah, semuanya setuju. Nah, bantahan itu ada ketika Nabi mengatakan ada Tuhan selain Allah. Nah, itu berdatang. Bukan karena nabinya, karena kesombongan mereka, gengsian mereka, gengsi. Kalau melihat Nabi pasti tahu, jujur. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan, amal kebaikan menunjukkan atau apa? Ini mana intinya apa sih? Ada nggak sih itu yang lebih enak lagi? Mengantarkan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan seseorang ilal jannati, ke dalam surga. Kejujuran mendatangkan kebaikan, kebaikan mengantarkan ke surga. Kesimpulannya apa? Ini baru muqaddimah sugro sama muqaddimah kubro. Kalau belajar ilmu mantik, ini ada muqaddimah sugro, ada muqaddimah kubro, natijahnya tidak ada nih. Kesimpulannya tidak ada. Kata Rasul, jujur itu mendatangkan kepada kebaikan. Itu muqaddimah pertama. Kebaikan mendatangkan seseorang ke surga, mengantarkan orang ke surga. Itu muqaddimah kedua. Natijahnya, kesimpulannya belum ada. Apa kira-kira? Jujur mendatangkan kebaikan, kebaikan mengantarkan ke surga. Kesimpulannya, kejujuran mengantarkan ke surga. Kesimpulannya itu. Kejujuran mengantarkan seseorang ke surga. Jadi kalau mau diringkas hadis ini pendeknya begini. Miftahul jannah asidku. Kunci surga itu jujur. Nah, itu kesimpulannya. Kenapa kau jujur bisa menjadi kunci surga? Karena kejujuran mendatangkan kebaikan. Apa hubungannya? Kebaikan mengantarkan kepada surga. Berasal dari jujur. Berasal dari jujur. Wa innar rajul, dan Nabi meneruskan, dan sesungguhnya seseorang layasduku, tidak berhenti berlaku jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqon, sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai golongan siddiqin. Orang yang terus berusaha untuk jujur nanti akan ditulis oleh Allah sebagai golongan siddiqin. Sodik dengan siddiq berbeda. Kalau sodik itu orang yang jujur artinya. Tapi kalau siddiq itu orang yang dijujurkan oleh Allah. Itu siddiq. Orang yang Allah tetapkan sebagai orang jujur, itu siddiq. Jadi tinggian mana kira-kira? Sodik apa siddiq?
Sidik. Sodik itu orang jujur. Kita ditanya dan kita jawab dengan jujur, maka kita sodik namanya. Belum tentu sidik, ya, belum tentu sidik. Tapi kalau sudah sidik, pasti sodik. Karena sidik itu gelar, cap yang diberikan Allah kepada orang yang selalu jujur. Disebutnya sidik. Makanya sidik itu derajatnya di bawah Nabi. Di bawah Nabi. Nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Itu nomor dua. Sebagaimana ayat Allah, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul, ini kata Allah, orang yang taat pada Allah dan Rasul, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberi nikmat? Satu, nabiyin, para nabi. Yang kedua, siddiqin, golongan siddiq. Yang ketiga, syuhada, golongan syuhada. Keempat, sholihin. Jadi nomor dua. Ini tidak sembarangan gelar siddiq ini. Ya. Mungkin sekarang langka ini siddiq. Paling siddiq sekarang namanya doang siddiq. Muhammad Siddiq. Langka. Ya. Asdakus siddiqin, kata ulama, orang yang paling jujur dari golongan siddiqin, Abu Bakar. Abu Bakar itu golongan siddiqin. Dan nomor satu, itu paling mantap ya. Kita nomor berapapun kalau sudah sidikin udah mantap bener itu ya. Ini nomor satu. Abu Bakar, sidikin dan peringkat satu. Kenapa? Berkat dua kejadian. Satu, ketika diajak masuk Islam langsung oke. Gak nanya-nanya. Karena yang ngajaknya Nabi Muhammad yang tidak pernah diketahui bohong. Kalau kita bahasa kita, Bakar masuk Islamnya, oke, langsung, jadi langsung, nggak nanya-nanya apa, kenapa, gitu tanya. Karena melihat sosok Nabi Muhammad yang orang yang jujur. Jadi apapun yang dikatakan Muhammad pasti benar. Nah, itu kata Bakar. Saking sidiknya, sidik itu kan bisa berarti orang yang jujur dan membenarkan Rasul, itu siddiq. Membenarkan. Itu siddiq. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Bakar dikatakan siddiq karena orang pertama yang mempercayai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, ya. Apa Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu Nabi di Mekah kemana? Ya di mana itu? Di Palestina. Habis itu Mi'raj kemana? Ke langit. Dari kalau begini Isra, kalau ke atas Mi'raj. Itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ya, 27 Rajab. Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Orang yang tidak percaya Isra-nya Nabi kafir. Orang yang tidak percaya Mi'rajnya Nabi fasik. Nah, tidak sampai kafir. Dia fasik. Karena Isra itu jelas dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Isra, itu jelas. Jadi kalau tidak percaya Isra, maka hukumnya kafir karena tidak percaya Quran. Tapi kalau orang tidak percaya, apa benar Nabi itu naik ke langit? Nah, itu mesti itu tetap dihukumi sebagai mukmin, tetapi mukmin yang fasik, mukmin fasik. Jadi berbeda antara Isra. Orang dulu juga begitu. Ketika Nabi turun menceritakan ke kaum Quraisy, saya habis dari langit. Wah, nah, itu kira-kira kalau kita yang mendengarkan itu pasti nggak percaya juga pasti. Saya semalam
habis ke Palestina. Wah, habis ke Palestina, saya ke langit. Wah, itu kira-kira kalau kita mendengar begitu, ya pasti. Nih kok orang semalam tidur di Ka'bah, Nabi kan gitu. Nabi tidur di Ka'bah, dekat Sayyidina Hamzah, dekat Sayyidina Ja'far, tidur di tengah. Nah, tiba-tiba ke Mekah, tiba-tiba ke Palestina, tiba-tiba naik lagi. Dan pasti orang-orang pada saat itu tidak percaya, bohong. Bukan tidak percaya karena Nabi waktu itu sedang tidur, tidak percaya karena kok begitu cepat. Ya. Pada zaman Nabi dulu, kata ulama, jarak Palestina dengan Mekah zaman itu 40 hari. Itu beberapa menit doang. Beberapa menit. Apalagi jarak dari Palestina ke langit satu, langit dua, itu ribuan tahun mungkin ya. Mungkin jutaan tahun atau ribuan tahun ya. Tapi kurang dari 12 jam. Kurang. Karena kan satu malam 12 jam itu enggak satu malam ya. Sehingga kalau kita mengikuti akal kita, nggak bakal ketemu. Nah, makanya di situ fungsinya keimanan di situ. Ya sudahlah, percaya saja karena kita punya iman. Itu tidak masuk akal. Tapi kita punya iman, maka itu dipercaya dengan iman. Nah, orang-orang yang tidak punya iman itu tidak percaya. Ini nggak mungkin, mustahil. Laporlah orang-orang itu kepada Abu Bakar. Abu Bakar, aman tasma'u min sahibika. Kamu mau tahu nggak? Kawanmu itu bilang apa? Abu Bakar, orang Quraisy. Kamu mau dengar nggak? Muhammad kawanmu itu ngomong apa? Lima zakola. Emang ngomong apa Muhammad? Kola kaza, dia ngomong pergi ke Palestina, naik langit satu, naik langit dua, naik ketiga. Apa jawab Abu Bakar? In kana qad qala faqad shadaqa. Kalau Muhammad sudah bilang begitu, berarti itu sesuatu kebenaran. Benar. Itu aja tanpa ragu. Kalau Muhammad bilang begitu, itu kebenaran. Dan saya percaya. Kalau lebih dari itu pun, saya juga percaya. Kalau yang ngomong Muhammad. Nah, disitulah gelar Siddiq ini sampai disematkan oleh Allah kepada Abu Bakar Siddiq. Ini gelar yang ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang gelarnya di bawah Nabi, para Nabi Siddiqin, tanpa melihat alasan apapun ya. Kalau sekarang kan jangankan ke Rasul, bahkan ke gurunya sendiri dikasih tahu hukumnya, loh kok begini banyak di sono, bukan di sini. Kalau di sini samina wa semua. Kalau di sono, loh Ustaz kok begitu? Ya. Sedih. Kemudian dilanjutkan wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya kebohongan. Nah, ini berarti lawan daripada siddiq adalah bohong, dusta. Kalau siddiq itu mengatakan sesuatu yang dikerjakan, itu siddiq. Berarti kalau bohong, tidak mengerjakan sesuatu yang diucapkan, itu bohong. Kalau jujur itu mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, maka bohong itu tidak mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, itu bohong. Jadi tinggal kita lihat arti daripada jujur itu, maka bohongnya sudah ketemu. Itu bohong itu apa? Bohong itu tidak jujur, ya sudah jelas gitu. Bohong itu apa? Tidak jujur. Kalau tidak jujur apa? Bohong. Tidak ada pertengahan. Berarti kebohongan itu gimana hukumnya? Jujur itu diperintah atau tidak? Diperintah. Kalau jujur diperintah, maka lawannya yaitu bohong apa? Dilarang. Dilarang. Kebohongan yahdi ilal fujur, akan mengantarkan orang kepada apa itu? Kejahatan, fujur, kejahatan.
Ya, kalau menurut tafsir ulama, al-khuruj an taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah, termasuk kejahatan di situ. Kebohongan itu mengantarkan seseorang kepada kejahatan. Ya. Jadi kalau kebohongan itu bisa bunuh orang, ya, karena takut tahuan, bisa kejahatan. Kebohongan bisa mengantarkan kepada kebohongan lagi. Ya. Bohong pertama karena takut ketahuan, bohong pertama, bohong lagi kedua. Kedua takut ketahuan, ketiga. Pokoknya yang namanya maksiat itu satu sama lain saling menarik, satu sama lain, termasuk kebohongan. Kebohongan itu membantu atau mengantarkan seseorang kepada kejahatan. Wa innal fujar, dan sesungguhnya keburukan, kejahatan mengantarkan ke dalam neraka. Wa inna rajul, dan sesungguhnya orang layak zibu, yang selalu berbohong, hatta yuktaba indallahi kazzaban, sampai Allah cap, Allah tuliskan di sisinya kadzaban, sebagai pembohong. Orang bohong masih wajar, tapi kalau sudah dicap pembohong, ini yang bahasa pembohong. Dia bohong, itu masih boleh. Dia mengatakan sesuatu yang bohong. Tapi kalau sudah dikatakan dia adalah pembohong, sudah pembohong itu sudah sesuatu yang menjadi wataknya. Itu mengerikan, mendapatkan cap sebagai kadzaban, orang yang bohong. Karena kalau sudah dicap sebagai kadzaban, apapun yang diucapkan dianggap sebagai bohong. Semuanya kalau sudah cap itu ada. Apalagi ini yang mencap itu adalah Allah. Capnya Allah, kadzab. Ya, meskipun berbohong itu kemarin kita bahas, ada waktu yang boleh berbohong, ada. Tetapi menurut para ulama itu sebetulnya bukan bohong, ya. Jadi bohong itu pada dasarnya, ya, semua kebohongan tidak boleh, semua, ya, tanpa terkecuali. Kenapa kok ada orang yang dulu-dulu itu sepertinya berbohong? Nah, itu ulama itu menyebutnya bukan dengan kazib, tapi dengan bahasa tauriyah namanya. Bahasa kitabnya itu, bahasa dalam ilmu ma'aninya adalah tauriyah. Jadi orang itu menggunakan tauriyah. Ya, tipis-tipis sama bohong, tauriyah itu. Kalau bahasa Syiahnya itu takiyah. Ya. Takiyah bohong, tauriyah tidak. Tauriyah tidak. Tauriyah itu apa sih? Tauriyah itu menggunakan kalimat yang umum sehingga orang yang mendengar itu memahami dengan pemahaman yang tidak sama dengan orang yang mengucapkan. Itu tauriyah. Misal kita habis berdoa nih, habis berdoa, kemudian kita keluar ketemu sama orang. Habis ngapain kamu? Saya habis sholat. Berbohong atau tidak? Bohong atau tidak itu? Bohong. Kenapa bohong? Habis doa. Makna sholat itu adalah doa. Itu. Jadi yang dimaksud oleh yang mengatakan saya habis sholat itu, maksud saya itu habis doa. Tetapi pemahaman orang yang mendengar sholat itu sholat secara istilah yang Allah Akbar. Nah, orang yang mengatakan saya lagi sholat padahal setelah berdoa, maka itu bukan orang yang berbohong. Karena yang dia maksud sholat itu adalah doa. Karena sholat itu dia tidak bohong. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sama. Ayo kita ikut perayaan apa? Perayaan berhala. Apa jawab Nabi Ibrahim? Dalam Quran, fa inni saqimun, maaf, saya sedang sakit. Itu kan
Itu kata bohong itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bohong. Nabi Ibrahim mengatakan, fa inni syakim, saya sedang sakit. Tidak mengatakan sedang sakit fisik, sakit hati melihat kelakuan kafir. Maksudnya itu yang dimaksud Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tidak disebut bohong. Yang dipahami oleh yang mendengar sakit meriang. Itu salah dia. Salah yang memahami. Maksud yang mengucapkan ini sakit, saya sakit. Itu yang dimaksud sakit hati melihat kelakuan orang kafir, merayakan berhala. Itu sakit. Sama. Setelah itu kan melakukan perayaan di luar dan berhala-berhalanya ditinggalkan. Akhirnya Nabi Ibrahim masuk ke tempat berhala itu kan, dihancurkan semua dihancurkan kecuali satu berhala yang paling besar, dihancurkan dengan kampaknya, semua dihancurkan. Setelah itu kampaknya itu digantungkan di patung yang paling besar, digantungkan. Hanya pulang. Raja Namrud rombongannya pulang. Lah, ini hancur semua. Siapa ini yang melakukan? Ada yang mengatakan yang tidak ikut cuma Ibrahim satu-satunya. Hanya dipanggil Ibrahim. Kamu yang melakukan ini, kata Ibrahim. Bal fa'alahum kabiruhum haza. Begini, Nabi Ibrahim dengan isyarat begini. Bal fa'alahum kabiruhum haza. Tangannya sambil nunjuk patung berhala. Tangannya. Bal fa'alahum kabiruhum haza. Bukan saya yang melakukan. Yang melakukan itu yang besar ini. Yang besar ini. Nah, orang-orang memahami, orang kafir yang melakukan yang besar ini, maksudnya patung besar itu yang orang pahami. Nabi Ibrahim memaksud yang melakukan ini yang besar ini. Jempolnya maksudnya. Dari sekian jari yang kecil. Jempol. Jadi Nabi Ibrahim tidak berbohong. Karena mengampak dengan jempolnya begini. Nabi Ibrahim tidak bohong ya. Itu contoh-contoh. Tapi Nabi Ibrahim sekalipun itu tidak bohong, Nabi Ibrahim mengakui itu berbohong. Tetapi para ulama itu tauriah. Kata Nabi Ibrahim, saya pernah berbohong 3 kali. 3 kali. Satu, pada saat saya mengatakan saya sakit. Yang kedua, pada saat saya mengatakan yang mengerjakan yang besar ini. Yang ketiga, pada saat mengatakan istrinya itu adalah saudaranya. Jadi pernah. Istrinya Siti Saroh ditangkap oleh Raja Zolim. Kemudian ditanya, itu siapa? Kamu siapanya? Saya saudaranya, kata Ibrahim begitu. Karena kalau bilang saya suaminya ditangkap juga. Saya saudaranya. Ya Siti Sarah proses, saudara gimana? Kita suami, saya saudara. Kenapa itu mengatakan saya saudara dia? Itu bohong atau tidak kira-kira? Itu tauriah. Yang dimaksud apa? Pada saat itu tidak ada orang yang beriman kecuali 2 orang itu. Ibrahim dengan istrinya. Orang mukmin dengan orang mukmin adalah saudara. Nah, itu yang dimaksud. Orang mukmin dengan orang mukmin. Dan pada saat itu semuanya bukan mukmin. Dia mengatakan ini saudara saya. Maksudnya saudara seiman. Nah itu tauriah. Itu berbeda dengan bohong. Ya. Jadi kita kalau mau berbohong pakai tauriah biar boleh. Ya. Cuman kita cari kalimat-kalimat yang pas. Ya. Sama seperti kejadian Ummu Sulaim yang Abu Thalha mau berangkat perang dengan Rasul, anaknya sakit. Anaknya sakit dan ngamuk-ngamuk, nangis-nangis. Nah, ditinggallah oleh Abu Thalha keluar sambil meskipun merasa khawatir sama anaknya tetap ditinggal keluar. Akhirnya ketika pulang, yang pertama kali ditanya oleh Abu Thalha kepada istrinya, bagaimana keadaan anak kita? Pada saat itu sudah meninggal. Apa jawaban Ummu Sulaim?
huwa askanu makana, dia sudah lebih tenang dari sebelumnya. Itu pemahaman Abu Thalha, berarti sudah sembuh. Yang dimaksud oleh istrinya sudah meninggal. Tenang itu meninggal. Itu tauriyah juga. Jadi kalimat yang sama tapi berbagai macam pemahaman atau arti bisa di situ. Kenapa salah orang mendengar, salah mengartikan, itu salah dia. Karena yang kita pahami, yang kita maksud itu adalah apa yang sesuai yang kita ucapkan. Kalau bohong itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu bohong. Ini jadi kita harus membedakan antara tauriyah dengan berbohong. Banyak contoh-contoh ulama-ulama dulu bertauriyah. Saya sudah pernah terangkan tentang riwayat Abu Hanifah, ya, yang rajanya itu mengatakan Quran itu makhluk, ya, kan? Yang Abu Hanifah sampai di penjara gara-gara tidak mau mengucapkan kalau Al-Quran itu makhluk. Kalau mengucapkan itu kufur karena Al-Quran itu bukan makhluk. Tetapi ada ulama yang tidak tahan atas siksaan raja yang dipaksa terus-menerus mengatakan Al-Quran itu pokoknya makhluk. Kamu harus mengatakan Al-Quran makhluk, kalau tidak saya siksa. Akhirnya disiksa. Karena tidak tahan, maka ulama ini bertauriyah. Ya. Katakan bahwa Quran itu makhluk. Langsung dia begini mengatakan, Injil, Taurat, Zabur, Quran. Semua ini adalah makhluk. Gitu dia bilangnya, ulama. Begitu. Quran, Taurat, Quran, Injil, Zabur, kesemua ini makhluk. Itu tauriyah. Apa maksudnya? Yang ini nih. Ini makhluk nih, jari kita makhluk maksudnya. Jarinya yang makhluk maksudnya. Yang ciptaan itu jari 1, 2, 3. Yang ini nih makhluk. Nah, itu maksudnya tauriyah. Ya. Banyak contoh-contoh tauriyah. Maka tauriyah ini dibolehkan asalkan memang ada kemaslahatan, ya, kemaslahatan. Jangan sering-sering juga, ya, itu nipu namanya nanti. Yang sering-sering tauriyah. Jadi kesimpulannya hadis ini bahwa jujur itu mengantarkan kepada surga, sedangkan berbohong itu mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Bohongan itu. Ini ada satu hadis sedikit, ya. Yang kedua, an Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini hadis diriwayatkan Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Qala berkata Ali bin Abi Thalib, hafiztu ma'a Rasulillah. Aku menghafal dari Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Apa Rasulullah berkata? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Itu kata Rasul, ya. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Jadi ini kalimat ini sudah jadi kaidah fikih, ya. Kaidah fikih. Jadi ada satu kaidah yang diambil dari hadis ini. Tinggalkan apa yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Contohnya wudu. Kita ragu nih, udah wudu belum. Biar tidak ragu, wudu lagi supaya yakin. Ini itu maksudnya. Atau dimanai yang meragukan ini adalah tinggalkan sesuatu yang membuat hati gelisah. Tinggalkan sesuatu yang membuat gelisah kepada sesuatu yang tidak membuat gelisah. Apa sih yang membuat gelisah dan tidak membuat gelisah? Dilanjutkan oleh Rasul, fa inna sidqa tumaninatun. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Berarti yang membuat gelisah itu apa?
bohong. Orang kalau bohong itu tidak tenang. Sekalipun dapat manfaat tetap tidak tenang. Ya. Karena Nabi berkata begitu. Ketenangan itu didapatkan dari kejujuran. Asyidku tumaninatun. Kejujuran adalah ketenangan. Tenangan, hati tenang. Wal kadhiba, dan sesungguhnya kebohongan ribatun, itu keraguan-raguan atau kegelisahan. Itu berbohong itu kegelisahan. Tinggalkan yang membuat ragu kepada sesuatu yang tidak membuat ragu. Jangan bohong tapi berkata jujur. Jangan bohong tapi berkata jujur. Atau kalau diartikan dengan fikih, kalau ada sesuatu yang meragukan, jangan dilakukan. Ini saya mau makan apa? Fried chicken. Ini halal kayaknya ya. Misal ini motongnya sudah sesuai syariat ya. Misal kita meragukan, ragu kita. Sementara di sisi kita ada ikan asin yang sudah kita masak sendiri ya gitu. Berarti perintahnya apa kata Rasul? Tinggalkan yang meragukan, ambil sesuatu yang tidak meragukan. Ambil ikan asin, tinggalkan ikan ayam yang tidak jelas. Itu maksudnya. Tetapi ini bukan kewajiban, sunnah ya. Karena sesuatu yang diragukan itu kita tidak tahu ini halal atau tidak ya. Itu diragukan. Itu tergolong subhat. Sesuatu yang subhat baiknya dijauhi. Baiknya, kata ulama tidak sampai wajib menjauhi yang subhat, tetapi baiknya, bagusnya yang subhat itu ditinggalkan. Yang subhat. Makanya ketika ada orang yang memberi kita uang, ya, sementara orang ini adalah mempunyai dua usaha, yang satu usaha haram, yang satu usaha yang halal, maka apa hukum kita mengambil uang itu? Subhan, ya. Tidak sampai haram. Ulama membolehkan, silahkan ambil. Kenapa? Selama tidak diyakini diambil dari yang haram. Ketika sudah diyakini diambil dari yang haram, maka itu bukan subhat lagi, tapi sudah haram. Karena perkara itu ada halal, ada haram, di tengah-tengah keduanya ada yang namanya subhat. Dan subhat itu tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, sesuatu yang sama-sama. Nah, sebagai orang yang waro'i itu apik ya, maka menjauhi sesuatu yang subhat. Sesuai dengan hadis ini, tinggalkan yang subhat-subhat, lakukan apa yang jelas-jelas halal, dan tinggalkan apa yang jelas-jelas haram. Itu maksudnya. Da' ma yuribuka ila ma la yuribu. Artinya berkata jujurlah, atau jangan berbohong karena bohong itu membuat ragu dan gelisah, dan jujurlah karena jujur itu membuat yakin dan tenang. Hadisun sahihun, ini hadis sahih. Qauluhu yuribuka, ucapan Nabi lafaz yuribuka itu bermakna utruk mata syukku bihilihi, tinggalkan apa yang diragukan kehalalannya. Wa'dil, dan beralihlah ila ma la tasyukku bihi, kepada sesuatu yang tidak diragukan kehalalannya. As-salisu wallahu a'lam bishawab. Hadis ketiga nanti mungkin itu saja, barangkali sebelum kita tutup doa ada yang ditanyakan. Cukup ya, kita tutup doa. Ya Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a
وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.